Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran ekonomi bersama dengan Bapak Edwan Ripaldo yang pada hari ini akan menjelaskan materi ekonomi tentang pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh peserta didik, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk melakukan perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu untuk mengetahui manfaat perhitungan pendapatan nasional. Baiklah, langsung saja Bapak akan menjelaskan materinya. Seperti pada gambar kolase digital yang telah ditampilkan, terdapat 5 gambar yang merepresentasikan pendapatan nasional. Gambar yang pertama yaitu gambar uang. Gambar uang merupakan representasi dari pengertian pendapatan nasional yang dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam satu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan nasional adalah nilai bersih dari semua kegiatan ekonomi suatu negara selama kurun waktu 1 tahun yang diukur dengan menggunakan satuan mata uang tertentu. Contohnya, seperti negara Indonesia yang diukur dengan satuan mata uang rupiah. Dan juga, pendapatan nasional sering disebut dengan output nasional atau pengeluaran nasional. Lalu, gambar yang kedua yaitu gambar grafik. Gambar grafik merupakan representasi dari besaran pendapatan nasional yang diperoleh suatu negara pada setiap tahunnya, apakah mengalami peningkatan atau justru penurunan. Besaran pendapatan nasional dapat dihitung dengan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu pendekatan pendapatan. Merupakan pendekatan yang menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi. Faktor-faktor produksi tersebut terdiri dari sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia atau SDM, modal, dan kewirausahaan. Pendekatan ini dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y merupakan representasi dari pendapatan nasional, W simbolisasi dari upah atau wage, R adalah sewa atau rent, I merupakan interest atau bunga modal, dan P merupakan profit atau laba keuntungan. Metode yang kedua yaitu pendekatan produksi. Merupakan pendekatan yang menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian. Nilai tambah dapat diartikan sebagai selisih antara nilai output dengan nilai input. Pendekatan ini dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan P ke 1 dikali Q ke 1 ditambah P ke 2 dikali Q ke 2 ditambah dan seterusnya hingga ditambah P ke N dikali Q ke N atau P dikali Q yang ditentukan. Di mana Y merupakan representasi dari pendapatan nasional, P merupakan harga barang atau price, dan Q adalah quantity atau jumlah. Metode yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Merupakan pendekatan yang menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku atau rumah tangga ekonomi. Pelaku ekonomi yang dimaksud terdiri dari rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Pendekatan ini dapat dihitung dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, di mana Y merupakan representasi dari pendapatan nasional, C simbolisasi dari konsumsi masyarakat atau consumption, I adalah investasi perusahaan atau investment, G merupakan pengeluaran pemerintah atau government expenditure, X dan M merupakan ekspor impor. Berikutnya, gambar yang ketiga, yaitu gambar orang berbelanja. Gambar orang berbelanja merupakan gambar yang mencerminkan aktivitas sehari-hari dari masyarakat, dan juga mencerminkan pada salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat merupakan bagian dari pendapatan yang diperoleh masyarakat, yang digunakan untuk melakukan pembelian barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Selain itu, faktor lainnya yaitu investasi serta keseluruhan jumlah permintaan dan penawaran. Selanjutnya, gambar yang keempat dan yang kelima, yaitu sektor pertanian dan industri.
Gambar sektor pertanian dan industri yang merujuk pada salah satu dari manfaat perhitungan pendapatan nasional sebagai sumber informasi, yaitu mengetahui struktur perekonomian suatu negara apakah termasuk dalam negara agraris atau industri. Dengan dilakukannya perhitungan pendapatan nasional, kita dapat mengetahui dan mengelompokkan berdasarkan besaran pendapatan tersebut apakah suatu negara, misalnya negara Indonesia, termasuk pada struktur perekonomian agraris atau industri dari data perhitungan tersebut. Selain itu, manfaat lainnya yaitu untuk mengetahui perkembangan pendapatan dari tahun ke tahun dan untuk mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Baiklah anak-anak, tidak terasa kita sudah di penghujung materi. Mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk contoh perhitungan pendapatan nasional, bisa kalian akses pada link yang telah ditampilkan. Sekian dan terima kasih. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi pembelajaran ekonomi selanjutnya.